Selama sebulan penuh kita sudah membahas tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Dan saya percaya itu akan menjadi berkat besar buat Bapak Ibu semuanya. Dan saya percaya kita semakin hari semakin mengerti bagaimana Tuhan bekerja melalui hidup kita. Dan bagaimana Tuhan memberkati kita untuk tujuan sesuatu yang mulia bagi kemuliaan namanya. Dan hari ini kita akan buka sebentar di 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-15 dan 16. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang sikap hati yang penuh dengan serakah. Hati yang kita ini harus benar-benar didapati murni dan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai dengan berjalannya waktu yang ada, kita bukan semakin mencintai Tuhan, bukan fokus pada Tuhan, tetapi fokus kepada hal di luar Tuhan. Sebab dalam muka bumi ini, di dalam dunia ini ada dua Tuhan. Satu Disriel, Allah pencipta langit dan bumi, yang keduanya adalah Mamon. Jangan sampai kita disesatkan oleh Mamon, sehingga kita didapatin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yudas 1 ayat 11, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menyeburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Bapak Ibu, Bileam disebutkan lagi di sini bahwa banyak orang menyeburkan diri dalam kesesatan Bileam. Dan kejadiannya Bileam ini adanya di dalam Perjanjian Lama. Kalau Bapak Ibu buka di dalam kitab Bilangan, baru menemukan tentang kisahnya Bileam, yang nabi Tuhan yang harusnya memberkati bangsa Israel, tapi justru memberikan kutuk karena upah, karena keserakahan hatinya untuk mengutukin bangsa pilihan Tuhan. Kita hidup di akhir zaman harus memiliki kemurnian hati tentang uang. Tentang uang. Kalau saya ngomong tentang uang, saya tidak punya kepentingan apa-apa untuk menarik persembahan, karena saya bertahun-tahun, dari tahun 99 sampai tahun 2019 saya nggak pernah ngambil persembahan dari setiap pelayanan saya. Jadi saya bebas ngomong tentang uang. Kalau saya ngomong tentang uang, ini berbicara tentang hati, karena hati kita ini seringkali mudah berubah ketika kita berurusan dengan uang. Nah, Bileam ini pun juga sama. Ini adalah seorang nabi yang benar-benar bisa dengar Tuhan, tapi karena upah dia berubah setia kepada Tuhan. Orang yang cinta akan Tuhan, tetapi hatinya sudah berubah karena upah, karena uang, karena harta, akhirnya berubah, dan ujungnya Bileam ini benar-benar melakukan kesalahan yang fatal sampai Tuhan kirim keledai untuk menegur dia. Dan matinya nabi ini sangat mengerikan sekali. Padahal bagaimana dia waktu hidup, ini pingin hidup di dalam kebenaran. Tetapi ternyata apa yang diambil, apa yang dilakukan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kalau bisa buka Bilangan 23 ayat 7-10. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya. Katanya, dari Aramakus disuruh datang oleh Balak raja Moab dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimana aku menyerapah yang tidak diserapai Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit batu aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub, dan siapakah yang membilang bondong-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Bileam bisa melihat bahwa dia melihat kumpulan orang benar, dia ingin mati seperti orang benar.
Padahal ini nabi yang bisa mendengar suara Tuhan. Ini nabi pilihan Tuhan. Nabi yang ngerti kehendak Tuhan. Tapi karena sikap hatinya ini yang jahat, dia berubah setia. Dan ketika dia melihat orang-orang benar, dia pingin seperti orang benar. Tapi ketika dia datang upah, akhirnya dia matinya tidak seperti orang benar, tapi mati dalam kumpulan orang kafir, Bapak Ibu. Di Bilangan 31 ayat 8, selain orang itu yang mati terbunuh, yaitu mereka membunuh juga Raja Median, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba. Kelima Raja Median juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Nabi yang ketika melihat keturunan Yakub ingin mati di dalam kumpulan orang-orang benar, tetapi ternyata karena upah dia berubah setia dan akhirnya mati di dalam kumpulan orang-orang fasik, Bapak Ibu. Ketika dia suruh mengutuk bangsa Israel, dia tidak bisa mengutuk. Tetapi apa yang dilakukan Bileam ini? Karena upah dia tahu persis bagaimana tulah itu datang, bagaimana kutuk itu datang. Akhirnya luar biasa sekali. Di Bilangan 31 ayat 16, dia memberikan nasihat kepada perempuan-perempuan untuk tidur dengan orang Israel, akhirnya mendatangkan kutuk atas bangsa itu sendiri. Bukankah perempuan-perempuan ini, di Bilangan 31 ayat 16, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam Baal Halpeor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Dan perempuan-perempuan itu disuruh tidur dengan orang-orang Israel. Akhirnya tulah datang. Karena upah hati orang itu berubah. Karena uang hati seseorang itu bisa menjadi jahat. Yang harusnya memberikan berkat atas bangsa Israel, akhirnya mendatangkan kutuk. Nasihat yang mendatangkan kutuk dan akhirnya mendatangkan murka Tuhan. Hati kita ini harus murni loh masalah uang. Kalau hati kita ini nggak didapatin murni dengan masalah uang, ujungnya kita akan mengalami problem dan ujungnya akan ditolak Tuhan. Sebab mengelola hati dengan uang ini masalahnya tidak gampang dan ini diperlukan benar-benar kita mengerti kebenaran. Di dalam perjanjian baru ada Ananias dan Safira. Dia juga melakukan yang sama. Dia ketika menjual tanahnya, dia ingin dilihat bahwa persembahannya yang diberikan kepada Rasul itu ada persembahan segala hasil penjualan tanahnya. Ternyata tidak sepenuhnya, karena ada niatan jahat di dalam hatinya. Bahkan murid Yesus sendiri yang ikut kemana-mana bersama Yesus, melihat melakukan mujizat setiap hari berjalan bersama Yesus. Bahkan karena uang dia menjual tuannya sendiri, Yudas Iskariot. Dan ujungnya matinya sangat mengerikan. Lagi-lagi masalah uang. Karena uang ini, kalau kita ini nggak bisa merdeka dengan uang, kita akan menjadi budak uang. Dan ujungnya kita akan jauh, menjadi orang yang jauh dengan Tuhan. Tidak mengerti kebenaran, hadirnya hidup dalam murka Tuhan, Bapak Ibu. Seringkali yang kita pikirkan, hal yang menghancurkan itu selalu dari luar. Dari serangan dari luar, tekanan dari luar atau apapun juga. Tetapi sebenarnya kehancuran orang percaya itu disebabkan karena dari dalam dirinya yang rapuh dan akhirnya mendatangkan kutuk, menyergap. Di Amsal 26 yang kedua, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Ada alasannya dulu baru kutuk itu datang. Ketika hati kita ini sudah lebih nempel kepada uang, kita akan menjadi orang yang serakah, kita akan menjadi orang yang tamak. Kita akan menghalalkan segala cara untuk kepentingan kita sendiri, memenuhi kepentingan sendiri. Kita harus menang dalam masalah uang ini, Bapak Ibu. Saya percaya selama 30 hari kita bahas tentang uang, hati kita merdeka dengan uang, hidup kita menjadi bisa merdeka dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena saingannya Tuhan hari ini bukanlah setan. Saingannya Tuhan bagi orang hari ini buat orang percaya, orang-orang milenial akhir zaman seperti ini adalah uang yang menjadi saingannya Tuhan. Dan uang itu ketika nempel di hati kita menjadi jahat. Uangnya sih nggak jahat,
Cinta akan uang itulah yang bikin kita itu jahat. Bikin kita serakah, menghalalkan segala cara, menempuh segala cara untuk keuntungan kita sendiri dan mengorbankan banyak orang. Kita belajar dari 3 orang dalam Alkitab. Bileam, Ananias dan Safira, Yudas, dan satu lagi Gehazi. Ini 4 orang ini kedapatan hatinya serakah dengan upah. Karena yang difokuskan adalah kepentingan dirinya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Hati-hati jangan sampai ketika kita ini benar-benar diberkatin Tuhan, malah kita lupa diri. Bahkan orang yang nggak diberkati pun bisa gila-gilaan mencari uang dan melupakan Tuhan. Sebenarnya Tuhan sanggup memberkati dalam banyak perkara, banyak hal, banyak tempat, banyak kesempatan. Dalam banyak apapun bisa Tuhan pakai untuk memberkatin kita. Yang jadi masalahnya ketika hati kita ini nempelnya bukan ke Tuhan, tapi nempelnya kepada uang. Berkat itu bisa menghancurkan kita. Berkat bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Lupa segala sesuatunya. Orang bisa menjadi jahat karena diberkatin Tuhan. Orang bisa menjadi jahat karena uang yang begitu nempel dan menguasai hidupnya. Saya percaya Bapak Ibu semakin hari semakin dimurnikan masalah keuangan. Sehingga menjadi hamba-hamba yang dipercayakan bisa mengelola keuangan Tuhan dengan baik. Bukan menjadi hamba yang memiliki, tapi hamba yang mengelola segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan terus memurnikan hati kita. Tuhan terus menyucikan hati kita. Supaya hati kita itu nempelnya ke Tuhan, bukan nempel kepada yang lain. Karena Tuhan harus menjadi satu-satunya dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang yang tamak. Jangan menjadi orang yang pelit kikir. Belajar. Saya pun belajar setiap hari menjadi berkat buat orang lain. Berbagi banyak hal pada orang lain. Tuhan mau semua berkat yang dipercayakan kepada kita itu menjadi berkat buat orang lain. Tentunya kita juga diberkati melalui berkat itu sendiri. Kita menjadi saluran pipa. Saya percaya kalau kita menjadi saluran pipa, untuk bisa menyalurkan air kepada yang lain, pipa itu tetap basah dan kita bisa menikmati berkat itu. Karena setiap berkat yang Tuhan percaya kepada kita punya tujuan dan maksud tujuannya untuk menjadi berkat buat orang lain. Bukan untuk kepentingan kita, ketamakan kita, keserakahan kita. Dari setiap berkat yang Tuhan percayakan, ada tujuan Tuhan, ada hal mulia yang di dalamnya. Ketika kita melangkah, kita kerjakan tujuan Tuhan itu, hidup kita semakin menjadi dampak yang besar. Tapi ketika kita ini fokusnya kepada diri sendiri, keuntungan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, kita menjadi orang yang tamak, serakah seperti Bileam, dan ujungnya ditolak Tuhan, sekalipun punya gelar nabi. Dalam perjanjian baru nama Bileam itu disebut berkali-kali. Orang yang sudah meninggal tapi rohnya masih ada sampai akhir zaman. Kesesatan Bileam di zaman perjanjian lama masih ada sampai hari ini. Yang membuat orang tersesat, membuat orang jauh dengan Tuhan. Gara-gara uang, Gehazi juga kena kutuk, kena tulah Tuhan. Gara-gara uang, Ananias dan Safira mati mengerikan. Yudas pun mengalami yang sama. About money. Hati kita ini harus murni di hadapan Tuhan. Kita mesti sadarin bahwa kita ini adalah pengelola. Ingat baik-baik. Seseorang hancur bukan dari luar. Seringkali kehancuran seseorang itu karena yang di dalam itu penuh busuk, serakah, dan kotor di hadapan Tuhan. Orang percaya hancurnya bukan karena serangan-serangan dari luar. Tidak ada ceritanya kekristenan ketika ditekan itu. Kekristenan itu hancur. Kekristenan malah menjadi kecil. Ketika kekristenan ditekan, dianiaya, kekristenan semakin powerful dan besar. Tapi kekristenan ketika diberkati, menjadi tamak, menjadi serakah, menjadi sombong dan angkuh. Itulah permulaan kehancuran bagi orang-orang Kristen. Saya berharap akhir zaman kita didapati menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Hamba yang murni.
hamba yang didapatin menjadi pengelola semua harta milik Tuhan. Kita sudah bahas 4 perumpamaan tentang 4 perumpamaan yang diajarkan Yesus bahwa pada akhir zaman, dan selalu berbicara masalah uang. Karena Tuhan mau hati kita nempelnya kepada Dia, bukan pada keuang. Hati kita ini semakin mencintai Tuhan, nomor satukan Tuhan. Ketika kita ini bisa dipercayakan berkat dan kita menjadi berkat buat orang lain, kepercayaan akan ditambahkan dan berkat itu pun akan ditambahkan. Tapi ketika orang itu tamak, serakah, hatinya semakin hari semakin jahat, dan ujungnya mengerikan sekali ditolak Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, kita semua didapati menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pengelola yang baik dan menjadi pipa saluran berkat bagi banyak orang. Amin. God bless you.